Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Siti Jamna. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Ini matematika kelas 6 ya. Jadi hari ini kita masih belajar mata pelajaran matematika kelas 6 SD. Materi yang ingin Ibu Jamnah sampaikan hari ini adalah mengubah pecahan biasa menjadi persen. Wow, kalau kalian dengar kata persen itu udah tahu dong pastinya, karena udah pernah dipelajari di kelas 4 dan 5. Nah, kenapa Ibu bilang pernah diajarkan di kelas 4 dan 5? Karena materi kelas 6 ini biasanya terdiri dari pembelajaran kelas 4 dan 5. Nah, persen itu apa sih? Persen adalah bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 100. Jadi, kalau misalkan penyebutnya itu 1000, berarti dia bukan persen, tetapi per 1000. Jadi, ingat, pecahan yang dikatakan persen itu kalau penyebutnya itu bernilai 100. Ibu curiga nih, kalian ada yang belum paham yang mana penyebut, yang mana pembilang. Jadi Ibu akan tuliskan di sini 2/100. Jadi angka 2 ini adalah pembilang. Sedangkan angka 100 adalah penyebut. Jadi diingat, kalau misalkan dia per 100 berarti itu adalah bilangan persen. Oke, sebelum Ibu lanjutkan video, terlebih dahulu kita berdoa seperti biasa. Berdoa semoga materi yang kita pelajari itu bermanfaat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Selesai. Baik, sekarang Ibu Jamna akan lanjutkan untuk menjelaskan bagaimana sih mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, jadi diingat, kalau misalkan nilainya 1/5, berarti harus kita ubah dulu penyebutnya menjadi 100. Jadi Ibu kasih contoh. Di sini contoh Ibu yang pertama, misalkan di sini ada 2/5, ubahlah ke dalam bentuk persen, ubahlah pecahan biasa menjadi bentuk persen, 2/5 misalkan seperti ini ya. Berarti kita ubah dulu, kira-kira 5 dikali berapa ya, sama dengan 100, tinggal kita bagi deh, 100 bagi 5 berapa ya, 20. Berarti pembilangnya kita kalikan 20, penyebutnya kita kalikan 20. Sekarang tinggal kita kali, 2 dikali 20 sama dengan 40. 5 dikali 20 sama dengan 100. Maka hasil persen atau bentuk persen dari 2/5 itu sama dengan 40%. Gampang kan? Gampang banget. Nah, kunci utamanya adalah dimana kalian harus hafal perkalian. Kalau hafal perkalian, pasti kalian bisa mengerjakan pembagian. Baik, contoh yang kedua, 1/4. Nah, karena di sini penyebutnya 4 dan bilangan pecahan bentuk persen itu adalah penyebutnya harus 100, berarti kita cari nih 4 dikali berapa ya yang menghasilkan 100. Kira-kira berapa ya 100 dibagi 4? Ayo diingat-ingat, ayo diingat. Ternyata 100 dibagi 4 itu sama dengan 25, maka pembilangnya pun harus dikali 25. Seperti ini ya. Kita kalikan, 1 kali 25 sama dengan 25. Kemudian 4 dikali 25 sama dengan 100. Tinggal kita tulis deh, 25%. Gampang banget kan? Iya dong, gampang banget. Jadi merugi sekali untuk kalian yang udah kelas 6 tapi nggak bisa mengubah pecahan biasa menjadi persen. Maka pelajari lagi lah pembelajaran kalian di kelas 4 dan 5, karena ini materi sebenarnya adalah materi kalian waktu kelas 4 dan 5. Jadi seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke contoh yang ketiga, 4/5. Nah, karena di sini kan masih bisa kalian lihat ya, contoh nomor 1 itu penyebutnya 5. Di sini juga 5. Gampang banget kan? Tinggal kalian lihat yang ini, oh ternyata 5 dikali 20 hasilnya 100 ya. Tinggal kalian ikuti deh yang di atas, tapi jangan sampai ikuti angka 2 ini. Kenapa Ibu bilang jangan ikuti angka 2 ini? Karena
di sini itu angka 4. Jadi jangan sampai ya tulis 2 kali 20, padahal di sini kan 4/5. Oke? Jadi kita tulis di sini 4 dikali 20 per 5 dikali 20. 4 kali 20 sama dengan berapa ya? 80 per 100. Jadi tinggal kita ubah jadi 80%. Mudah banget kan, gampang banget kan. Jadi belajar sama Ibu Jamna itu nggak usah takut kalian nggak bisa, karena Ibu akan menjelaskan semudah-mudahnya supaya kalian bisa paham materi yang Ibu ajarkan. Nah, jadi sangat mudah sekali kan mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Jadi nggak usah takut untuk mengubah pecahan atau mengerjakan soal kalau ketemu tentang mengubah pecahan biasa menjadi persen, ya sangat-sangat mudah sekali. Lalu bagaimana Bu kalau misalkan ternyata penyebutnya sudah bernilai 100? Bagaimana cara kita mengubah ke bentuk persen? Apa harus kita kalikan lagi ataukah bagaimana atau gimana ya? Nah, pertanyaan kalian itu akan Ibu jawab di sini. Jadi misalkan ada soal nih 6/100. Ubahlah pecahan biasa di bawah ini menjadi bentuk persen. Tapi kalian dapat soal 6/100. Kan harusnya dia diubah lagi, Bu. Tidak perlu kalian ubah. Cukup tulis saja begini kakak, 6%. Selesai kan? Karena dia udah penyebutnya 100. Apalagi yang mau diubah? Tidak perlu mengubah apapun. Jadi kalau sudah dia per 100 pada soal, tinggal kalian jawab lah, jadinya 6%. Oke, ingat seperti ini ya caranya, jadi mudah banget kan. Berarti di sini mengubah pecahan biasa menjadi persen sangat mudah dan gampang. Ingat, belajar sama Bu Jamna jangan pernah bilang kamu tidak bisa. Kamu pasti bisa. Oke? Jadi udah ya, kayaknya itu aja cukup. Bagaimana penjelasan tentang mengubah pecahan biasa menjadi persen. Yang perlu kalian ingat adalah, bentuk persen itu berarti penyebutnya harus bernilai 100. Ketika kalian menemukan soal dia 2/5, itu harus kalian ubah dulu penyebutnya ini, yang di bawah ini nih, yang di bawah lah ya. Yang di bawah itu namanya penyebut, kalau di atas itu namanya pembilang. Jadi yang harus diubah adalah bagian bawahnya. Jadi kita ubah dulu ke bentuk 100. Jadi supaya lebih mudah, bagaimana sih kita tahu dikali berapa ya supaya jadi nilainya 100? Kalian tinggal bagi 100 bagi 5 berapa ya hasilnya, 100 bagi 4 berapa ya hasilnya, maka itulah yang akan kalian gunakan untuk mengalihkan pembilang ini tadi. Begitu ya. Jadi demikian penjelasan Ibu tentang mengubah pecahan biasa menjadi persen. Belajar sama Bu Jamna pasti lebih mudah dan lebih paham. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menyaksikan dengan baik. Kalau dirasa video ini bermanfaat untuk kalian, murid-murid Ibu yang baik hati, dan pasti semuanya bisa, bagikan ya video Ibu ini ke teman-teman kalian yang lain supaya mereka ingat bagaimana sih cara mengubah pecahan biasa menjadi persen, mengubah pecahan biasa menjadi desimal, atau mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Bagikan ya video Ibu ke teman-teman kalian supaya kalian bisa berbagi ilmu dengan teman-teman kalian yang lain. Oke, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.